Udah berhasil dikirim ya, Pak? Ya, bentar Kak. Tapi di emailnya nggak ada Kak. Oke, kita lihat servisnya dulu coba. Oke, kemudian eksekusinya di Nah ini Kak. eksekusi di dalam Ini bikin ini sama ini Pak, dari sini. Oke, ini kamu masukin send mailnya di atas, di bawah line 17. Di bawah line 17 kamu panggil method send mailnya. Ya di sini Kak. Di line di bawah 17 kamu di line di bawah 17. Ininya Kak. Panggil metodenya. Sama anotasinya Kak. Enggak, ya dipanggil aja, metodenya dipanggil. Panggil metodenya loh, bukan bikin metode tuh. Panggil. Panggil metode gimana tuh cara? Gimana ya Kak, saya lupa. Gitu tuh, panggil metode kan kayak gitu tuh. Sabar ya, saya ke bawah dulu. Bentar Kak, saya barusan cek emailnya ternyata udah ada Kak. Oke, ntar perlihatkan emailnya ya, sabar ya. Saya ke bawah dulu ya, sabar ya.
Dulu atau masuk ya suaranya? Masuk Kak. Masuk ya. Emailnya gimana tuh? Oke, baik sebentar Kak, saya share screen ini pindahin share screen. Nah, ini emailnya Kak. Nah, udah bisa ya? Ya Kak. Cuman ini Udah bisa. ininya kayaknya kebalik Kak, body sama subjeknya. Tadi kenapa ke apa gagal? Tadi itu saya coba gak muncul ininya Kak, tapi barusan beda Kak, gak tahu kenapa. Padahal gak ada yang saya ubah. Karena kan tadi metodenya belum kepanggil. Di dalam kamu deklarasi di dalam application Iya. di public void-nya. Cuman kamu belum panggil si metode sendmail, Hmm. jadi tidak tereksekusi. Yang ininya ya Kak. Tapi kalau kita lihat itu kamu udah kasih notasi at event listener ready event class. Nah, harusnya sih bisa ya. Tapi waktu begitu kamu panggil, coba kamu hapus line 718, kamu save kembali. Tapi barusan saya belum mencoba yang Kakak suruh Kak, yang tadi yang suruh manggil metodenya. Itu udah bisa. Ya udah bisa sebenarnya. Ya emang udah bisa. Harusnya. Ya. Karena di line 20 itu sebuah notasi ketika aplikasinya berjalan, metodenya kepanggil. Oh. Dan seperti itu. Oke, sip. Ini Kak, udah bisa ya. Ya, bagus nih ya. Seperti siap. itu. Cara membuat simpelnya. Nah, my message-nya nanti saya contohkan juga ya, teman-teman ya. Thank you ya, Fajar. Ini Baik siapa sih Kak. Fajar? Fajar. Izin stop share screen Kak. Ya, silakan. Oke, kalau gitu kita mulai ya untuk hari ini. Saya buka dulu NetBeans-nya. Ini udah terlihat belum? Udah terlihat Kak. Udah terlihat. Oke.
Berarti lihat ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini materinya yang kemarin sudah kasih di WhatsApp ya, harusnya teman-teman udah baca ya. Jadi saya jelaskan ulang aja. Jadi JMS seperti teman-teman udah ketahui, JMS adalah Java Mail Sender digunakan untuk mengirim email ya. Sesuai dengan kebutuhan nanti teman-teman mau customize bodinya silahkan, atau tidak mau customize bodinya juga tidak masalah, ada fiturnya. Nah, di sini kalau misalnya kita mau menggunakan Java Mail Sender itu sendiri, itu teman-teman harus setting dulu si sendernya atau pengirimnya. Di sini kita karena menggunakan Gmail, artinya kita bisa setting dari port mailnya. Ya, di sini karena kita menggunakan Gmail juga sebagai nantinya SMTP-nya, ya sebagai pengirim atau sender dari aplikasi kita ke email usernya kita, ya hasil saya harus membuat password saya terlebih dahulu. Ya, berarti di sini saya harus buat pergi ke Google dulu. Ya, saya akan ke Google, saya akan ke profile saya. Di sini security ya, security di sini password ya, yang belum ada ya. Ya teman-teman bikin dulu application sandinya atau passwordnya teman-teman. Ya, yang nantinya ini digunakan sebagai SMTP-nya, pengirim. Jadi Gmail saya nanti digunakan sebagai sendernya atau pengirimnya. Nah, biasanya teman-teman tidak menggunakan Gmail harusnya. Harusnya teman-teman menggunakan domain teman-teman sendiri itu bisa ya. Kalian setting sendiri SMTP-nya, ambil portnya, nantinya domain kalian itu menjadi Gmail kalian. Ya, bukan Gmail seperti ini, menjadi mail kalian. Biasanya kalau teman-teman lihat, contohnya misalnya support at metrodata.co.id. Nah, seperti itu ya. Dia menggunakan domain dari websitenya gitu. Ya, tapi di sini karena kita belum memiliki hosting, kita belum memiliki domain, sehingga kita menggunakan Gmail dulu yang lebih simpelnya. Karena nanti penerapannya pada saat teman-teman menggunakan hosting, memiliki domain atau virtual machine, udah memiliki domain, teman-teman bisa setting manual. Ya, next. Karena di sini kita butuh buat secara Gmail. Nah, di sini kita pakai lainnya. Di sini saya kasih nama Java Mail Sender seperti ini. Saya akan buat ya. Nah, teman-teman di sini jangan ditutup ya, teman-teman jangan langsung ditutup. Tapi teman-teman copy dulu passwordnya. Ya, password yang di sini gunanya buat apa? Gunanya buat yang ada di sini. Nanti saya akan kasih tahu. Password itu digunakan di mana? Kita settingnya di dalam properties ya teman-teman. Di sini kita setting namanya, kita setting si Gmailnya. Di sini saya akan bikin setting di Gmail ya, saya akan paste. Di sini hostnya karena kita menggunakan Gmail berarti smtp@gmail.com, sama, tidak bisa diubah. Portnya juga sama, ya ini port default dari Gmail itu sendiri, itu 587. Di sini username adalah email kalian, ya email kalian pada Gmail. Di sini saya menggunakan akun saya, berarti dan passwordnya ini bukan password Gmail kalian, melainkan passwordnya teman-teman. Artinya yang teman-teman sudah buat sebelumnya di sini, sandi aplikasinya atau passwordnya. Ini akan di-copy, teman-teman silakan di-copy dan di-paste. Ingat teman-teman, ini tidak boleh tersebar atau jatuh di tangan yang salah. Kenapa? Karena ini cukup berbahaya teman-teman. Karena kredensial password teman-teman. Jadi jangan sampai password teman-teman diketahui, nantinya email kalian akan dipakai sebagai mungkin digunakan untuk melakukan phishing atau lainnya, sehingga akun kalian bisa kena blokir ya, atau mungkin saja ini bisa dihack melalui password SMTP kalian. Nah, ini teman-teman perlu diingat, ini jangan sampai terlihat oleh publik teman-teman ya, cukup teman-teman sendiri yang tahu. Kemudian untuk authentication true dan enable true itu tidak perlu diganti ya, ini salah satu properties yang digunakan untuk melakukan autentikasi ya. Autentikasi apa? Autentikasi username dan password kalian. Dan stateless enable ini adalah sebuah port ya, jadi kita akan menggunakan mail dan portnya dan akan dikirimkan ya menggunakan Gmail itu sendiri, seperti itu.
Nah, sekarang setelah kita sudah melakukan setting, ya kita buat setting environment variable-nya, kita setting Gmail yang akan kita pakai sebagai sendernya. Sekarang apa yang kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat sending mail-nya. Ya, di sini kita akan membuat apa? Kita akan membuat simple mail dulu, yang gampang dulu ya. Nah, di sini ya simpel aja, karena di sini kita tidak membutuhkan model, tidak ada sama sekali. Ya mungkin nanti saya akan buat modelnya, cuman nanti aja ya. Jadi kita tidak membuat database model, nggak perlu. Ya mungkin saja nanti kita akan membuat DTO, bisa jadi ya. Karena maka dari itu di sini kita cukup membuat si service-nya, teman-teman, email service-nya. Berarti saya akan buat di service dengan nama Java atau email sender service seperti ini. Yang digunakan buat service, dan di sini saya menggunakan add service yang ini bertujuan untuk membuat service-nya ya. Lalu kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, kita akan mengambil si private Java mail send. Oke, sebelum itu kalau teman-teman lihat ini belum ada ya Java mail sender kita. Kenapa? Karena kita belum ada teman-teman, kita belum ada dependensinya. Nah, ini karena saya belum install dependensinya, saya copy dulu. Ya, saya copy dulu. Saya taruh dalam form XML seperti biasa. Saya akan paste di sini. Jangan lupa kalau teman-teman menambahkan sebuah dependensi baru, kita perlu apa? Kita perlu melakukan clean and build terlebih dahulu, teman-teman. Ya, di sini outputnya saya akan taruh di bawah. Kita clean and build terlebih dahulu untuk download dependensi dari Java Mail Sender. Ini udah cukup. Ini kalau cukup, kita jalankan kembali aplikasinya di sini. Oke, kemudian yang kita lakukan adalah kita baru bisa mengambil si Java Mail Sender ya, karena kita udah install si dependensinya ya. Kita akan pakai dengan sendernya. Oke, setelah itu apa yang kita lakukan? Ya seperti biasa ya kan, di sini kita sudah menggunakan Lombok, berarti kita sudah bisa menggunakan argumen constructor ya, tanpa membuat auto wired lagi. Sudah tidak perlu lagi ya, karena udah di dependency injection. Nah, di sini kita akan membuat si pemilik. Di sini saya akan mengembalikan string dulu deh, string dulu. Jadi saya akan perbaiki lagi. Saya akan buat string dulu. Send email, send simple email ya, simple email. Kita akan buat simple email dulu. Lalu kemudian apa kalau kita lihat di sini? Kebutuhannya apa aja sih kalau misalnya saya mau mengirimkan email? Nah, seperti pada umumnya teman-teman, ketika kita mau mengirimkan sebuah simple mail, pasti ada apa? Set formnya. Nah, ini formnya sebenarnya tidak perlu. Kenapa? Karena pengirimnya pasti akan selalu mengacu pada si apa teman-teman? Si formnya akan selalu mengacu pada sorry, halo, mengacu pada email yang digunakan SMTP-nya, Kak. kecil banget nih suaranya. Apa nih? Mengacu pada email yang digunakan untuk SMTP-nya, Kak. Oke, good banget ya. Karena formnya sudah akan selalu mengacu pada email yang kita gunakan pada SMTP-nya yang sudah kita setting sebelumnya, teman-teman di sini. Berarti di sini pengirimnya akan selalu merujuk pada Johan di sini. Ya, alamat email yang kita gunakan di sini. Jadi formnya akan selalu mengacu pada yang ada di sini. Jadi kita nggak perlu lagi set formnya. Nah, tinggal apa yang kita lakukan? Tinggal kita nanti set apa? Set kita kirim ke mana, subjeknya apa, bodinya apa, dan saya akan menggunakan email sender untuk mengirimkan pesan saya atau email. Nah, sekarang di sini kita perlu ngapain? Kita perlu menginisialisasi terlebih dahulu simple mail message. Kita memberitahukan Java mail sendernya
bahwasanya kita menggunakan yang simple mail message. New simple mail message. Dan kita menginisialisasi message-nya. Kemudian kita akan panggil si message-nya, apa yang kita buat, kita akan mengirimkan kemana, ya set to. Jadi kemana? Nah, biasanya di sini kita bikin parameter ya, sebagai string to, misalnya kirimnya ke siapa. Lalu kemudian apa tadi ya? Kemudian ada subjek ya. Berarti di sini ada, saya akan kasih to, di sini ada string subjek, kemudian ada string body atau teksnya ya. Message dot set subject, kita masukin subjeknya, message dot set teksnya, email dengan body. Lalu nanti apa? Nanti terakhir kita tinggal panggil si email mail sendernya untuk mengirimkan message-nya. Simple sekali ya. Ya, simple sekali teman-teman. Cuman di sini return-nya seperti apa? Return-nya itu sebenarnya biasanya saya akan mengirimkan data dari user yang masukan atau data-data yang ketika kita melakukan testing biasanya saya akan mengembalikan sebuah objek ya, mengembalikan objek karena tidak mungkin ya kita mengembalikan string itu tidak diperbolehkan karena ada kebutuhan tersebut. Dan kiranya ini cukup simpel ya, kalau simpel ya aman-aman saja. Kalau cuman tiga seperti ini, bayangkan ketika teman-teman sudah memiliki banyak atribut, misalnya dalam bodinya cukup panjang, jadi tidak begitu baik ya, cukup agak jelek dilihatnya gitu. Dan nantinya biasanya kita melakukan testing menggunakan Postman, sehingga kita perlu memasukkan ke dalam sebuah request body ataupun objek, sehingga biasanya tidak lain, tidak jauh, saya akan buat sebuah DTO teman-teman. Ya, di mana saya akan buat Java class. Ini gunanya buat apa? Digunakan untuk mengirimkan sebuah email. Berarti apa namanya, saya biasa kasih email sender DTO. Seperti ini, email sender DTO. Dimana nantinya di sini ada, sorry, kita pilih dulu private. Ini akan dikirimkan kemana? Berarti pakai string ya, emailnya string send to, ya, akan dikirimkan ke siapa. Kemudian private string string subject, jadi subjeknya apa, dan terakhir ada private string body atau teksnya ya. Nah, udah nih, jangan lupa teman-teman, kita menggunakan encapsulation, berarti kita membutuhkan getter dan setter data, lalu argument construction dan no argument construction. Oke, selesai. Ya, intinya teman-teman di sini kita tidak boleh menggunakan string, sehingga kita di sini menggunakan apa? Kita mengembalikan objek dari inputan user itu sendiri, email, sender, video. Misalnya seperti ini ya, atau inputan dari hardcode-nya kita, tidak masalah. Ya, menggunakan email, video, email, video. Nanti dari sini kita menggunakan video di get get send to, ini kita akan menerima kemana, email DTO get subjeknya, dan terakhir ada email DTO get si bodinya atau teksnya. Lalu kemudian supaya saya tahu ini dikirim atau enggak, biasanya saya akan result. Biasanya kalau akan dibuat result seperti ini ya, email simple mail send, simple mail send. Hasil ini ya, email simple mail send, dan terakhir kita
mengembalikan return si email sender. Jadi itu sendiri. Oke, tinggal apa? Tinggal kita bikin si controlling Java class email ya. Email karena kita mau testing di API ya, saya akan buat controllernya. Di sini kita akan bikin add request controller, request mappingnya akan selalu diawali dengan statement ini. Kemudian di sini saya akan panggil private Java email dan service-nya. Jangan lupa kita membuat argument constructor supaya kita tidak perlu lagi membuat constructor-nya ya. Seperti ini, dan tinggal kita bikin. Nanti kita gunakan get map, sorry post mapping karena kita perlu inputan dari user, kemudian public employee email sender DTO simple mail email DTO. Kita akan return kemana, ke email sender service kita dot send simple. Dan di sini saya pernah menemukan add request apa teman, request body emoji ya, kita menambahkan request body-nya. Oke, selesai. Nah, di sini kita akan coba menggunakan Postman. Oke, kita menggunakan Postman, testing. Di sini saya akan buat satu collection baru, folder baru. Dan email. Kemudian saya akan bikin add request. Ini simple mail, HTTP localhost, email. Bodinya apa? Bodinya adalah raw, pakai JSON. Sini kita lihat apa yang dibutuhkan. Yang kita butuhkan adalah send to, nanti send to. Email ini akan dikirimkan kemana? Ke sdpkm@yokmail.com. Ya, saya akan menggunakan Yokmail. Kemudian nanti di subjeknya apa? Subjeknya adalah congratulations. Kemudian bodinya ya atau teksnya itu apa? Bodinya adalah congratulations for you. Oke, sekarang kalau saya send dengan mappingnya post seperti ini, ya kalau kita lihat nantinya akan mengembalikan objek itu sendiri. Dan kalau kalian perhatikan di sini, simple mail send ya sudah dikirimkan. Mungkin saya kasih titik juga ya seperti yang di sini supaya kelihatan. Nah, ya, sekarang saya akan cek di dalam Yokmail apakah sudah benar terkirim atau enggak. Kita lihat ini. Kita akan masukin SID. Kalau kita lihat, nah sudah berhasil ya.
di mana pengirimnya akan selalu mengacu pada email yang kita jadikan patokan from-nya, ya, itu email saya sendiri. Lalu kemudian subject-nya adalah congratulations dan body-nya adalah congratulations for you. Ya, oke, berhasil ya teman-teman. Jadi simple mail message, benar-benar simple. Seperti pada umumnya teman-teman ketika ingin membuat sebuah message pada Gmail seperti ini. Mana tadi? Saya tulis seperti ini, ya sama seperti ini teman-teman ya, sama seperti ini. Ya teman-teman buat emailnya pasti ada subjeknya, ini dikirimkan ke siapa, from-nya mana, dan bodinya atau teksnya itu apa. Oke, sampai sini teman-teman masih bisa dipahami atau ada yang ditanyakan? Nggak ada? Masih bisa dipahami teman-teman? Halo? Masih bisa dipahami? Bisa Kak, bisa dipahami. Bisa ya? Bisa, Oke. Kak. Simple mail message. JMS. Terus. Nah, udah saya post lagi ya. Ini buat simple ya, teman-teman silahkan diikuti, silahkan dites sendiri ya. Ini bagaimana caranya teman-teman ketika hanya ingin membuat sebuah simple mail message itu cukup sederhana. Yang penting teman-teman tahu mau dikirimkan ke siapa, subjeknya apa, dan bodinya apa. Cukup simpel seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, ini cukup challenging ya, dimana teman-teman tidak hanya simpel ya, tidak hanya teman-teman mengirimkan sebuah email kosongan, email bukan kosongan sih, email yang sederhana, yang simpel, benar-benar simpel, cuman ada subjeknya apa dan bodinya apa, seperti itu. Tapi di sini nih kita akan mengirimkan sebuah email dengan sebuah attachment. Attachment Attachment di sini tidak hanya berupa gambar, tidak hanya berupa PDF, Microsoft Word, itu semuanya teman-teman bisa mengirimkan juga video, ya, atau musik, itu bisa menggunakan My Message, teman-teman. Tapi tidak hanya berhenti di sana, ya. Di My Message juga teman-teman bisa memodifikasi bodinya, teksnya, seperti apa, seperti yang teman-teman sudah ketahui. Saya akan ubah email dulu ya. Nah, ini deh, email game saya. Misalnya teman-teman mau lihat di ya, Google. Misalnya teman-teman lihat seperti hmm, nah seperti ini ya, seperti ini. Lah, kalau teman-teman perhatikan perbedaan antara teman-teman mengirimkan email secara biasa dengan tidak, lihat ya. Saya akan mengirimkan kembali, saya akan kirimkan kembali di sini ke email game saya. Lihat perbedaannya, nanti teman-teman pasti akan lihat perbedaannya. Ini mungkin saya akan buka di sini, kemudian saya akan buka Gmail lagi, saya akan bandingkan dengan bandingkan dengan Academy Edu. Ya, lihat perbedaannya di mana tuh? Ada yang tahu perbedaannya di mana? Perbedaannya di mana? Di badinya Kak beda.
Oke. Perbedaannya di mana? Sorry. Ada yang tahu? Perbedaannya ada pada Badinya Kak. bodinya, betul sekali ya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan simple ya, itu hanya bisa teman-teman buat seperti ini, sangat-sangat simple. Hanya ada bodinya apa, atau teksnya, kemudian pengirimnya dari mana, subjeknya apa. Ini simple mail message. Tapi kalau di dalam mail message teman-teman bisa menggunakan atau merubah bodinya seperti ini teman-teman. Like-nya seperti HTML atau landing page ya, dimana teman-teman bisa lihat ya, dia merubah warna backgroundnya ya, namanya akan akademia di tengah-tengah, welcome to akademia, terus ada teksnya, ada gambarnya. Nah ini semua bisa teman-teman lakukan menggunakan yang namanya my message ya. Teman-teman bisa mengcustomize dari bodinya menggunakan apa, menggunakan HTML. Ya, tapi di sini saya akan mencontohkan dulu yang attachment-nya. Nantinya untuk HTML-nya silahkan teman-teman kerjakan sendiri. Nah ini akan menjadi PR teman-teman. Bagaimana caranya teman-teman merubah my message menggunakan main message. Dengan menggunakan main message, teman-teman dapat merubah body. Di sini saya akan mencontohkan hanya pada attachment-nya saja. Ya. Kemudian next di sini berarti saya akan buat klik email. Namanya pengembaliannya saya akan dimaksudkan titik. Oh ya di sini kemudian ada my message ya, my message aja deh. Ya, ya sama kita menggunakan misalnya gitu. Lalu kemudian di sini ya, kalau kita perhatikan, kalau kita menggunakan main message, yang kita perlukan apa? Yang kita perlukan adalah kita perlu memanggil si my message. Ya, kita perlu my message, inisialisasi my message sama seperti di atas. My message email message, oh sorry, my message. Oke, my message ini. Nah, ini ya teman-teman. Kita membutuhkan my message-nya. Sama ini apa? Kita my message. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kita gimana sih? Kita email sender create my message. Nah, di sini kita akan memanggil mail sendernya, lalu kemudian kita akan create si my message. Jadi gini caranya teman-teman, ketika ingin membuat si my message-nya teman-teman. Kemudian apa ya? Ada yang chat. Ya, kemudian apa? Kemudian kita mendefinisikan si my message helper-nya. Kita membutuhkan si my message helper-nya. Message helper-nya. Ya. Kita gunakan untuk nantinya membantu kita dalam setting helper aja. Message helper, di mana di sini kita akan memanggil si message-nya dan kita kasih tahu. Ya. Lalu kemudian kita akan menggunakan helper ini untuk set kita mau kirimkan ke mana. Sama seperti di atas, kita menulis email seperti get send to. Kita panggil helpernya lagi. Kita mau set apanya? Kita set si subjeknya.
kita ambil dari mana sama? Kita ambil dari importan user yang subjek seperti ini. Helpernya kita panggil lagi, kita set apa yang lagi? Kita set si to subject dan text. Ya, bodinya kita ambil dari mana ya sama. Dot set body. Nah di sini get body, get bodinya. Nah terakhir, di sini merah-merah kenapa? Karena kalau kalian perhatikan di sini karena rentan error teman-teman ya. Jadi pengiriman email karena rentan adanya error, maka dari itu kita disarankan untuk menggunakan try catch. Ya, di sini saya akan menggunakan try catch dulu. Dan kita akan masukkan ke dalam sebuah try untuk support pengisiannya seperti ini, dan kita akan menggunakan si messaging exception ketika ada error yang terjadi atau didapatkan pada saat mengirimkan email my message seperti itu. Dari sini yang kurang adalah kita kan mau mengirimkan beserta dengan beserta dengan attachment-nya. Kita ada keperluan untuk mengirimkan sebuah file ya, mengirimkan sebuah file. Bagaimana caranya? Bagaimana sih caranya kita mengirimkan sebuah file pada komputer kita? Ya, kita membutuhkan namanya file system resource. Jadi kita menginisiasi file system resource-nya kita. Ya, kita akan panggil si file system resource-nya. File system resource. Dengan new file system resource. Di sini kita akan mengambil filenya. Jadi new file, kita akan filenya di mana? Nah di sini saya akan bikin dulu di DTO-nya private link attachment-nya mana? Attachment-nya kita akan ambil dari sini, email sender DTO. Cukup panjang ya. Get si attachment. Tekan selesai. Lalu kita akan memanggil helpernya lagi. Kita add attachment. Kita add attachment yang berdasarkan file resource get file name-nya. Jadi file name-nya akan kita kasih masuk sesuai dengan file name-nya ya. Nama filenya itu apa? Itu akan menjadi file name juga pada attachment yang akan kita kirimkan ke Gmail-nya beserta dengan file-nya. File system resource. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya cukup mengirimkan. Kalau saya sudah menginisialisasi semuanya, saya sudah menemukan attachment-nya, yang saya lakukan adalah saya mengirimkan emailnya. Apa tadi? Mail sender. Dot send. Yang kita send apa? Yang kita send adalah my message-nya, bukan helper-nya ya. Kita menggunakan message-nya atau my message yang sudah kita inisialisasi sebelumnya, seperti itu. Sehingga nanti ketika adanya error, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan ya sama seperti biasanya, saya akan mengontrol new email exception atau respond status exception ya, di mana statusnya adalah, atau langsung aja illegal aja deh. Illegal state exception dengan langsung saya mengirimkan sebuah string when to send. Lalu kemudian tinggal saya return di sini, return si email dan ada detailnya seperti ini. Ya, tinggal saya akan buat si. Jadi saya akan jelaskan sekilas. Di sini kita akan menggunakan my message ya. Pertama, my message-nya kita bikin dulu, kita create dengan bantuan
mail sendernya. Di sini kita kasih tahu ya, mail sendernya saya akan membuat my message-nya. Kemudian untuk membuat message-nya tersebut kita tidak bisa langsung seperti yang ada di simple message seperti ini, tidak bisa. Teman-teman perlu menginisialisasi si helpernya dulu. Ya, helpernya ini membantu kita untuk ngeset atribut-atribut pada email message-nya atau my message-nya. Di sini helpernya dia akan mengirimkan kemana, dia akan memberikan subjek apa, kemudian dia akan memberikan bodinya atau teksnya itu apa, dan file system resource-nya atau kita akan menambahkan attachment-nya. Itu dibantu semuanya oleh helpernya. Dan nantinya kita akan mengirimkan kita akan mengirimkan message-nya. Jadi bukan yang dikirimkan bukan helpernya, bukan. Yang kita kirimkan adalah message-nya. Ya, kok message-nya Kak? Ya karena helpernya ini hanya sebagai membantu kita saat nge-set ke dalam message-nya. Ya, jadi di sini dia nge-set ke dalam message-nya sehingga teman-teman yang kita kirimkan adalah message itu sendiri, bukan helpernya. Ya. Kemudian di sini kita langsung coba aja. Kita coba aja di dalam controllernya, artinya saya akan buat yang sama. Ya, saya akan paste, tapi di sini bukan simple, tapi my message ini seperti ini. Nah, sama ya, request body, post nya kita ubah, yang menambahkan my seperti ini. Atau attach seperti ini. Dan di sini saya menggunakan my message email. Sehingga di sini saya akan menduplikat ya supaya cepat. Dan di sini saya tambahkan attach email /attach. Bodinya akan saya tambahkan satu atribut baru, ya. Nah, di sini saya akan mengirimkan image yang ada pada picture saya, yang attachment yang ini ya. Saya akan kirimkan yang ini, artinya attachment, ya attachmentnya, jadi namanya attachment ya, betul nggak? Attachment yang ada di email sinar.no, betul ya, nama ya betul ya, attachment. Lalu saya akan mengirimkan attachmentnya, postman-nya. Di sini untuk attachment-nya saya akan memanggil dari local disk C saya. Berarti saya users, kemudian ini nama laptop saya. Saya ambil repository dari picture ya, dari picture-nya. Picture. Kemudian saya kasih gambar namanya attachment.gif gitu ya, atau gif aja ya. Saya coba lihat picture, ini harusnya gif nih. Properties, gif ya, data-nya gif. Sekarang saya akan coba ya. Saya akan menggunakan Yokmail ya sama, jangan Yokmail deh. Saya akan menggunakan email ini. Saya paste di sini. Nah sekarang kalau saya kirimkan menggunakan my message, method not allowed. Oke, kita lihat dulu apa nih. Post mapping. Attach email attach. Oke, benar ya. Oh, di sini post mapping teman. Jadi get sih. Post. Ini saya send sekarang. Nah, ini cukup lama. Kenapa? Karena kita mengirimkan sebuah file. Jadi kalau sudah berhasil, dia akan mengembalikan objek daripada DTO-nya. Ya. Nah, udah berhasil ya. Sekarang kalau kita lihat sekarang di email saya yang tadi, saya mendapatkan satu file, ya, satu email baru.
dengan attachment JIT. Teman perhatikan ya. Kita mengirimkan subjeknya sama, congratulation. Subjeknya adalah congratulation. Teksnya adalah congratulation for you. Dan ada satu lampiran yang namanya attachment. Ya. Nah, sesuai dengan apa yang saya kirimkan di dalam picture saya, yang di dalam folder saya seperti ini. Sesuai ya teman-teman ya? Betul ya? Nah, habis ini ada yang ditanyakan tentang attachment-nya, teman-teman? Ada yang ditanyakan? Cukup? Ada yang ditanyakan, teman-teman? Lo Kak, izin Hmm. bertanya Kak. Ya, silakan. Kalau yang nantinya berbentuk HTML tadi eh, akan dikirimnya nanti berbentuk kayak file GIF ini berarti Kak? Akan dikirimnya berbentuk file GIF ini? Tidak, teman. Ya. Jadinya teman-teman, ya, tidak berbentuk file seperti ini. Kalau ini kan lampiran, ya, ini adalah sebuah lampiran atau attachment. Teman-teman nanti berubahnya di dalam teksnya, teks yang ini. Mana ya tadi ya? Yang ini teman-teman, mana dia? Yang ini. Ya teman-teman akan berubah dari sini. Tapi ya gimana caranya teman-teman bisa membuat codingan kalian clean code. Tapi di sini teman-teman ngesetnya menggunakan HTML. Jadi yang kalian set itu menggunakan helper set text. Ya, ini yang harus teman-teman setting di sini. Attachment-nya tidak perlu lagi kalau memang teman-teman tidak menggunakan attachment. Tidak perlu. Tapi teman-teman perlukan adalah teman-teman customize dari set text-nya atau body-nya teman-teman ganti seperti itu. Menjawab? Oh iya ya. Terima kasih Kak. Ada lagi teman-teman yang tanyakan? Cukup? Belum ada? Cukup? Sepertinya belum Kak, lagi mencerna. Lagi mencerna. Oke, sip. Oke, kalau misalnya teman-teman ingin tanyakan, saya rasa cukup ya untuk materi Java Mail Sender-nya. Setelah ini akan saya kasihkan tugasnya. Saya stop dulu ya. Saya tulis langsung ya. Saya tulis langsung ya tugasnya supaya nggak lupa nih. Di SIPKM. Nah, saya tulis dulu tugasnya.
Tugas yang ketujuh udah saya kirimkan ya teman-teman. Boleh dilihat di sana. Nextnya silakan teman-teman pelajari Spring Security ya, seperti yang sudah saya kasih tahu di hari Jumat. Silakan teman-teman pelajari baca-baca tentang Spring Security nanti di pertemuan berikutnya di hari Jumat. Nah ini teman-teman apakah bersedia ketika teman-teman kita kelasnya dimulai dari pagi sampai sore teman-teman? Untuk kelasnya kita akan mulai dari pagi hingga sore. Gimana? Oke? Boleh nggak? Tapi yang ada jedanya atau tidak? Hari Jumat pagi saya ada kelas. Oke, yang berhalangan siapa aja nih? Boleh dirasain? Ada Ini sih Kak. Dimas. Boleh rasain ya yang berhalangan di hari Jumat paginya. Oke, Talita, Dimas, Asnan. Siapa lagi? Oke, ada 4 orang. Siapa lagi? Empat orang ya. Kalau di hari Kamis pagi, ada yang berhalangan hari Kamis pagi? Kamis pagi, boleh diturunkan dulu ya. Kamis pagi berhalangan juga. Kalau Sabtu bisa enggak, Kak? Kalau Sabtu, ini tergantung teman-teman nih. Kalau saya bisa pagi. Ya, bisanya pagi kalau hari Sabtu. Sabtu, nggak masalah? Sabtu tidak bisa. Oke. Nah, ya biasanya Sabtu biasa udah banyak acara nih. Di Kamis, nggak bisa ya? Kamis, atau gini aja deh. Teman-teman bersedia nggak hari Jumat, tapi kita tembus sampai malam? Boleh, nggak masalah. Jadi kita hari Jumat, dari jam 2 sore, sampai mungkin jam 7 malam. Bisa nggak? Maksimal jam 7 malam. Bisa ya? Sorry, gimana? Aman ya? Jadi dari jam 2 itu ya Kak? Dari Iya. jam 2 sampai mana? Enggak, jam 2 deh, jangan jam 2 deh, terlalu deh. Jam 1 aja deh, bisa nggak jam 1? Dari jam 1 siang. Mulainya lebih cepat berarti Kak? Ya, mulai lebih cepat dari jam 1 siang sampai dengan jam 7 malam. Sholat Jumat Kak? Oh, salah Jumat ya? Iya. Oh iya sih. Ya udah jam 2 deh, jam 2 deh. Jam 2 sampai jam 7. Ya, kemungkinan besar jam 7. Bisa mungkin saja lebih cepat, bisa juga agak molor. Yang penting sampai malam, nggak masalah ya, Pak. Nggak masalah, Mohon Kak. maaf Kak, itu hari apa ya Kak? Di hari Jumat.